Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Supriyatna dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu materi tentang ilmu ekonomi, yaitu tentang penawaran dan permintaan, yang dimana tugas ini adalah tugas ujian akhir semester atau UAS yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Syahril STMM. Dan sebelum menuju ke materi penawaran dan permintaan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi menurut para ahli. 1. Adam Smith. Ilmu ekonomi adalah sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Yang ketiga, menurut Mankiw, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemahaman atas beragam potensi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah mempelajari bagaimana suatu individu kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, menurut John Stuart Mill, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari beragam seluk-beluk penagihan dan pengeluaran. Tak hanya itu, menurut Stuart, ekonomi juga membahas berbagai kegiatan produksi dan distribusi kekayaan. Yang kelima, menurut Alfred Marshall. Alfred Marshall berpendapat ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. Nah, itulah pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Dan selanjutnya yaitu mengenai teori penawaran dan permintaan. Apa itu penawaran? Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Tidak berhenti pada pengertian saja, ternyata ada yang memengaruhi penawaran. Kira-kira apa saja? Faktor yang memengaruhi penawaran. 1. Adanya sumber daya yang tersedia. Penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi. Jika barang atau jasa yang ditawarkan terbatas atau langka, hal ini berpotensi memengaruhi kenaikan harga. Kelangkaan barang atau jasa berpengaruh langsung pada elastisitas penawaran. Maka, penawaran sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, faktor penjual atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang. Maka, produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran, karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Bahkan, jika barang tidak ditawarkan, akan menumpuk dan perputaran ekonomi tidak terjadi. Yang ketiga, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka produsen atau perusahaan akan melakukan penawaran barang dengan jumlah lebih banyak. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang akan menjadi tinggi. Akibatnya, barang yang ditawarkan jumlahnya hanya sedikit. Yang kelima, waktu produksi. Biasanya, ketersediaan barang ini bergantung pada beberapa lama waktu produksi yang diperlukan. Dan yang keenam, kemajuan teknologi.
Kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan. Dengan sendirinya, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Hal ini dapat menekan laju impor barang dari luar karena produk lokal dapat memenuhi kebutuhan secara kualitas maupun kuantitas. Dan yang kedelapan yaitu pajak dan subsidi. Jika pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, maka produsen tidak dapat melakukan penawaran, sehingga permintaan pun juga menurun. Baik, yang selanjutnya yaitu permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Lalu, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi permintaan? Yang pertama, yaitu adalah harga barang itu sendiri. Jika harga cenderung tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Yang ketiga yaitu tingkat pendapatan dan daya beli konsumen semakin tinggi. Tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang keempat yaitu selera masyarakat. Jika suatu produksi sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Selera yang meningkat dengan diikuti produk yang mengikuti seleranya, maka akan meningkatkan permintaan barang tersebut. Yang kelima yaitu jumlah penduduk. Meski kebutuhannya beragam, namun jumlah penduduk memengaruhi permintaan. Hal ini ditandai dengan semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.